Kalau kita lihat sekarang untuk harga core itu sendiri adalah 2,96 dolar Nah, di sini ada naik, ada turun, ada naik, ada turun di sekitaran harga ini. Jadi di sini benar-benar sideways ya, tetapi di sini tadi saya lihat itu mengalami peningkatan. Nah, ini mengalami peningkatan di sini ya. Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel Yan Iwan. Kali ini kita bahas tentang aplikasi Core Mining. Halo teman, selamat siang. Nah, kali ini teman-teman saya ingin mengupdate tentang informasi yang ada di Core Mining ini. Tentunya di sini kita mencoba untuk mencari berita yang sekiranya di sini mungkin membantu teman-teman. Walaupun di sini saya mengambilnya bukan dari kode resminya, tapi di sini cukup membantu untuk kita bagaimana pedoman yang seharusnya kita lakukan agar core yang kita miliki ini aman-aman saja teman ya. Oke, kita langsung saja bahas teman. Yang pasti untuk tahap pertama dari penarikan yang ada di Satoshi ini sudah berakhir teman-teman. Nah, misalnya di sini untuk core yang kemarin di batch 1, teman ya, kita tidak bisa menambahkan alamatnya, sudah tidak bisa di-cut lagi teman ya, karena kalau sudah dilakukan withdraw maupun itu sudah diberikan gas fee untuk yang sudah mengikat sebelum tanggal 6 itu tidak bisa diubah lagi atau mengubah untuk alamat tersebut teman. Nah, di sini saya mencoba untuk mengambil informasi yang saya dapat dari Satoshi Core BTCS. Nah, untuk informasi di sini biasanya cenderung lebih akurat juga teman ya untuk perkembangan dari core ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya kita ambil saja informasi yang dari 1 hari yang lalu teman ya. Nah, di sini perhatikan sebagian besar token yang diluncurkan pada core chain dan jelajahi, jangan hanya tergiur oleh hype saja teman ya. Kasus penggunaan bertahan lebih lama dan membantu menurunkan proyek selama musim beruang. Nah, informasinya di sini bahwasanya di sini kita coba cek teman ya untuk bagaimana fundamental dari sebuah core atau token atau coin ini. Kita jangan melihat dari segi hype-nya saja teman ya. Jadi kita gunakan core ini untuk melakukan staking. Kita coba tahan di hold, jangan banyak jual ya untuk mempertahankan harga tersebut. Selain kita juga mengetahui fungsi berikutnya seperti apa dari core token core ini teman. Nah, di sini kita coba cek kembali untuk informasi berikutnya yang ada di sini teman. Nah, di sini kita coba lihat juga ada yang sudah lebih dari 37 juta ya, lebih dari 37 juta core yang didelegasikan. Ini juta ya, didelegasikan ke validator teman. Nah, di sini banyak pekerjaan yang sedang berlangsung di core chain, Cordova ORG dan pembangun lainnya saat mereka build. Nah, artinya di sini banyak sekali nanti pembangun-pembangun yang membangun dari sebuah core chain ini teman ya, yang dibangun di jaringan core ini banyak sekali, sehingga nantinya banyak juga yang mengetahui tentang fungsi atau menonjolnya harga di waktu nanti, yaitu sekitar 37 juta yang sudah didelegasikan ya, yang sudah didelegasikan di validator ini. Oke, kita lihat informasinya nanti. Nah, di sini juga ada informasi yang menurut saya penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman tentang informasi ini, teman. Nah, ini yang terupdate dari tweetan ini, yaitu seperti ini, teman. Oke, ada core yang mengirimkan alamat penarikan core sebelum tanggal 6. Nah, di sini katanya ada core yang mengirimkan alamat penarikan core sebelum tanggal 6 di aplikasi Satoshi tanpa menjaga prasenya dan kunci pribadinya yang terkait dengan alamat tersebut. Nah, di sini bagi teman-teman yang sudah mengirimkan alamat maupun yang belum mengirimkan alamat, jangan lupa teman-teman ya untuk MetaMask kalian tersebut, karena di sini harus menggunakan menggunakan wallet MetaMask. Jadi harus menyimpan dari prase 12 prase maupun prepaid key atau kunci pribadi yang ada di MetaMask tersebut. Simpan dengan baik, maupun di kertas maupun di email dan dimanapun kalian taruh, tapi harus aman, jangan diketahui oleh banyak orang, dan terutamanya bagi teman dekat kalian harus mengetahui ini namanya. Karena kenapa? Karena nantinya jika ada suatu hal, misalnya mengirimkan alamat tersebut, kalian misalnya mengupdate MetaMask kalian itu loadingnya lama, itu tidak bisa kalian
mengcover, atau misalnya kalian bosan MetaMask kalian loading lama, kalian tidak bisa login, kalian keluar, kalian hapus dan mau login kembali menginstal ulang tidak bisa. Nah, karena tidak adanya frase 12 frase yang disimpan. Jadi itu poin penting yang di sini kali ini video ini yang saya sampaikan. Jadi bagaimanapun MetaMask kalian yang kalian buat untuk diikatkan ke core Satoshi ini harus mengingat frase maupun private key yang ada di sana, teman. Nah, di sini kita lihat lagi di sini. Sayangnya mereka kehilangan akses ke alamat tertentu saat aplikasi MetaMask mereka mogok. Nah, artinya apa, teman ya? Sayangnya mereka kehilangan akses, artinya di sini tidak bisa digunakan kembali atau dibuka kembali MetaMask. Itu sayang sekali, teman-teman, padahal aset sudah berharga. Nah, di sini kita coba lagi berita berikutnya. Dan saat ini tidak mungkin mereka dapat mengubah alamat di aplikasi Satoshi karena alamat bet 1 telah dikunci dan masing-masing core disimpan di kontrak cerdas terdesentralisasi. Menunggu pengguna untuk mengklaim milik mereka, teman. Nah, jadi di sini karena sudah bet 1 telah dikunci, jadi core ini disimpan di kontrak cerdasnya ya, yang sudah terdesentralisasi. Maksudnya ini tidak bisa diubah lagi karena sudah ada smart contract di dalam aplikasi Satoshi tersebut yang membuat bet 1 atau untuk tahap pertama itu sudah terkunci, tidak bisa diubah-ubah lagi alamatnya, teman. Nah, di sini kita coba cek kembali untuk berita berikutnya. Nah, proses ini tidak dapat dibatalkan karena kontrak cerdas atau smart contract yang diterapkan tidak dapat diubah karena hitungan mundur telah dimulai, yang menunjukkan kapan pengguna bet 1 yang mengklaim core mulai 8 Februari. Nah, kemarin kan tanggal 6 gininya ya informasinya, jadi diharapkan kita mengikat alamat tersebut sebelum tanggal 6. Untuk kenyataannya itu core itu bisa diklaim di tanggal 8 dan sudah ada 0,1 core yang sudah dibagikan ke masing-masing pengguna sebagai gas fee-nya, teman. Nah, akan melakukan klaim berikutnya pada bulan Maret. Jadi kalau teman-teman yang sudah mengklaim di tanggal 8 tersebut, kalian bisa mengklaimnya kembali di bulan Maret. Kalau di punya saya tanggal 10 Maret untuk mengklaim yang kedua. Nah, pengguna yang kedua, pengguna atau batch 2 yang mengirim alamat penarikan core setelah tanggal 6 Februari. Jadi untuk yang pengguna yang kedua atau tahap kedua yang misalnya di 15 Mei tersebut yang mengirimkan alamat penarikan core setelah tanggal 6 itu akan diwajibkannya untuk mengingat juga untuk frasenya. Karena kenapa? Karena nantinya begitu teman ada kehilangan atau kehilangan HP misalnya, atau rusak MetaMask-nya dalam artian tidak bisa login, lambat misalnya seperti itu, kalian mau misalnya lagi mau mengcover lagi untuk koin kalian tidak bisa kalau tidak frasenya disimpan dengan baik. Jadi 12 frase yang ada di MetaMask tersebut dan private key atau kunci pribadi yang ada di MetaMask tersebut simpan dengan baik-baik, teman-teman. Seperti itu informasinya. Dan di sini sahabat kita lihat lagi untuk berikutnya. Pastikan Anda menjaga frasa sandi. Nah, seperti yang apa saya katakan di awal, itu kita harus menjaga frasa sandi dan kunci pribadi yang terkait dengan alamat core yang Anda tautkan ke aplikasi Satoshi untuk menghindari cerita yang menyentuh hati. Tetap terinformasi. Menghindari cerita yang menyentuh hati. Menghindari cerita yang menyentuh hati. Maksudnya di sini core yang kalian tambang bertahun-tahun, misalnya sampai 2 tahunan seperti itu, kalian dapatkan di wallet itu, tapi kalian lupa untuk MetaMask frasenya maupun kunci pribadinya dari MetaMask tersebut, kalian tidak bisa membukanya. Sayang sekali, yang menjadi aset kalian yang merupakan aset berharga yang bisa diperjualbelikan, yang kelak kemudian hari akan bertambah nilai jualnya, itu tidak bisa kalian miliki karena kecobaan kita tidak menyimpan frase. Jadi sebelum kalian menghapus, menginstal dan apapun itu, sebaiknya simpanlah frase tersebut ya, bukan hanya di MetaMask saja, tentunya ada di wallet-wallet yang lain juga seperti ini. Oke teman ya, itu saja mungkin informasi yang penting mungkin saya sampaikan kepada kalian semua, semoga bermanfaat dan tentunya jaga keamanan terlebih dahulu sebelum kita mengikatkan sesuatu ke mining. Jadi sekian saja informasinya dan tetap semangat, sampai jumpa dan salam satu core, bye bye.